segalanya. Mama yang biayain. Ingat banyak banget sih sebenarnya masakan kesukaan saya yang dibuatin mama, tapi yang paling ingat itu tuh ayam asam manis sama soto ayam. Itu beda banget sih. Kalau dimasakin sebenarnya banyak sih, kayak ayam goreng paling sering biasanya, ayam goreng, ayam dikecapin gitu, sama sayur bayam, sayur kangkung. Dari kecil sampai sekarang itu sebenarnya banyak yang sudah dimasak oleh mama ya. Cuman salah satu makanan favorit yang beliau buat itu ayam goreng. Pokoknya segala jenis ayam dah. Entah ayam goreng ya kecap. Dari kecil sampai sekarang mama tuh selalu masakin ayam, terus sayur sop, favorit ayam. Nasi goreng masakan mama itu emang enak banget menurut Evi. Dan selalu kangen sama masakan itu. Kalau dibilang sering enggak sih, cuman pasti ya kadang-kadang lah. Namanya anak ya, pasti ada nggak dengerinnya, ada nakal-nakalnya. Dari kecil sampai umur sekarang juga masih pernah dimarahin. Kalau kita buat salah pasti dimarahin. Bisa dibilang sih sering sih. Pernah, sampai sekarang mungkin. Pernah. Dan itu menurut saya hal yang wajar gitu. Kalau kita berbuat salah pasti dimarahin. Karena saya ini termasuk ya bisa dibilang remaja yang sedikit bandel ya. Ya marahnya itu ya tergantung apa yang telah saya buat. Bisa marahnya gede, marahnya kecil. Ya tergantung apa yang saya lakuin sih. Emang Epi ini kan orangnya bandel banget ya, nggak terlalu dengerin apa omongan orang tua gitu kan. Setelah jauh gini baru sadar, baru ngerasain gitu. Dan itu emang nyesel banget. Sebenarnya saya sendiri nggak tahu sih ya, kurang tahu. Maksudnya bisa jadi kan mama nangisnya tuh di belakang saya gitu kan. Jadi pernah gara-gara waktu itu berantem sama abang sendiri. Berantem yang benar-benar saling tonjok-tonjokan. Itu pernah sampai nangis. Kayak ya ibu mana gitu yang bisa ngelihat anaknya saling berantem, nonjok-nonjokan satu sama lain. Salah gara-gara ya itu saya pernah berantem sama temen ya. Dan berantemnya itu sampai ya parah lah. Kayak sampai berdarah-darah segala macem. Pernah. Mau nangis. Pernah dong. Boleh tahu nggak? Karena sering melawan, ngebantah. Terus kalau misalnya emang kalau nggak cocok di aku tuh aku selalu ngelawan aja gitu, terus kayak mama nangis. Pernah. Tapi sejauh ini sih menurut saya enggak sih. Karena marah mama ke saya itu tuh masih marah-marah yang wajar gitu loh, enggak yang besar atau teriak-teriak gimana gitu. Karena waktu itu kayak suatu pilihan Epi setelah lulus SMK itu pilihannya nggak cocok sama mama dan Epi nekat pengen ngambil itu. Jadi mama kayak kecewa, kayak sedih. Dan mama ngeliat saya berdarah itu, ya itu dia nggak kuat gitu karena ngeliat anaknya berdarah, kayak ngeri anaknya tuh kenapa-napa. Jadi itu dia nangis kejer-kejernya dan saya ngeliat mama juga ya sedih gitu. Akhirnya sejak hari itu ya nggak pernah kayak gitu lagi sih. Epi dengan mama nggak terlalu dekat ya, karena lebih dekatnya ke bapak. Kemungkinan nggak terlalu deket sih sama mama, lebih deket ke ayah. Dibilang deket cuma buat kayak cerita keseharian, sharing kayak gitu, termasuk jarang sih. Saya sama mama itu lumayan deket sih, tapi nggak sedekat saya sama papa. Belum deket, nggak deket-deket banget karena emang saya ini ya lebih ke arah ke bapak sih. Kalau sama mama itu ya sekedarnya aja, cuman deket, nggak deket banget. Kalau sama mama itu deket paling cuma nanya-nanya kayak mama masak apa hari ini, gitu-gitu doang. Ya kita nggak saling curhat masalah
kayak masalah sekolah, masalah kuliah, atau masalah pribadi. Tapi terkadang ceritanya itu tuh lebih ke ya ke pertemanan gitu, jalan bareng mama, masak bareng mama gitu. Tapi nggak untuk yang curhat-curhat masalah pribadi atau personal. Mungkin kalau dari ibu saya sendiri sering cerita kesehariannya, misalkan ibu saya kan jualan lauk-laukan gitu kan. Dia sering cerita kalau misalkan dagangan lagi sepi atau lagi jarang yang beli, dia sering cerita ke saya. Kadang saya menguatkan beliau gitu, kayak ya udah yang sabar, memang lagi sepi kali belum rezekinya. Cuma kalau sayanya yang cerita ke beliau memang jarang, karena saya orangnya emang jarang cerita gitu. Memang kurang terbuka sih ke orang tua kalau dari saya sendirinya. Nggak pernah. Waktu ulang tahun. Kado kalau nggak salah itu waktu sebelum saya kuliah itu kan saya sempat kerja. Oh, kalau kado pernah, cuma nggak sering. Kayak menurut saya tuh sebagai anak laki-laki punya cara sendiri gitu loh yang biar bikin orang tuanya seneng. Kado terakhir ya. Kado terakhir itu tahun lalu sih. Kerja. Nah, gaji pertama saya itu saya kasihkan ke orang tua. Sisanya itu saya belikan alat, kalau nggak salah sih alat masak. Saya belikan alat masak, ya kayak pisau, garpu, semacamnya itu sih yang pernah saya berikan ke mama. Iya. Tahun lalu itu pas mama ulang tahun itu juga. Itu kue terus bikin buket sendiri buat mama. Terus sama buku masakan. Karena mama kan suka masak. Jadi saya ngide buat beli buku masakan biar mama lebih variatif gitu lah. Ulang tahun mama nggak ngasih apa-apa sih, cuman kayak ngasih ucapan doang, tapi kayak udah berarti aja. Bukan buat saya aja sih, saya yakin ini buat semua anak di dunia. Segalanya. Nggak bisa. Semua orang pasti kan punya ibunya kan, nggak mungkin dia lahir sendiri. Beliau yang melahirkan, mengandung 9 bulan, merawat dari bayi sampai sebesar ini, sedewasa ini, dari yang nggak bisa apa-apa sampai bisa menghasilkan uang sendiri gitu kan. Karena beliau yang udah melahirkan, mendidik, terus mengayomi, intinya bagi saya itu ya mama segalanya. Kalau buat saya pribadi, arti seorang ibu itu bermakna banget ya, penting. Tanpa seorang ibu, kita nggak mungkin ada di dunia ini kan. Nggak mungkin kita lahir sendiri, muncul sendiri. Udah gitu, peran seorang ibu buat anaknya juga penting. Buat ngedidik dari kecil, membentuk karakter anaknya sampai hingga dewasa. Pokoknya penting, sangat berarti banget lah buat seorang anak. Buat saya pribadi pun juga kayak gitu. Jadi buat saya ibu atau mama itu ibarat mungkin ini klise tapi kayak separuh jiwa. Meskipun saya sendiri nggak terlalu dekat sama ibu atau mama, tapi nggak ada mama sehari itu tuh beda banget. Jangan kan sehari ya, beberapa jam aja tuh beda banget. Meskipun nggak ngapa-ngapain, kita juga nggak saling ngobrol di rumah, tapi nggak ada mama di rumah beberapa jam tuh beda aja gitu. Pasti nyariin kayak, "Ma kemana? Nelpon di mana?" gitu. Arti seorang mama ya seorang ibu yang hebat, yang nggak pernah kelihatan lelah depan anak-anaknya. Pokoknya ibu yang selalu pengen memperjuangkan anaknya sampai sekarang. Ada satu momen dimana saya mikir
di saat saya beruntung nih di kehidupan sehari-hari saya, itu ada salah satu doa ibu saya yang diaminin sama Tuhan. Bagi Evi, mama itu luar biasa banget ya, karena dari Evi SMP sampai sekarang kuliah, itu mama yang biayain, mama yang kerja buat Evi. Ini kesempatan berharga banget ya. Oke, buat mama kalau nonton, pasti nonton. Buat ibu, kalau misalkan nonton, mudah-mudahan nonton sih. Ya, semoga nonton ya Maya. Kayak buat mama, Untuk mama, terima kasih udah ngerawat sampai sekarang. Aku mau bilang terima kasih banyak selama ini, dari melahirkan aku sampai aku sebesar ini. Terima kasih untuk semua pengorbanan, perjuangannya. Terima kasih untuk kasih sayangnya. Terima kasih bisa menahan emosinya sama aku, padahal anaknya ini suka kelewatan batas, menyusahkan, ngerepotin. Terima kasih banyak. Terus aku juga minta maaf buat semua hal buruk atau hal tidak mengenakan yang pernah aku lakuin, yang nyakitin hati mama. Terus aku orangnya kan nggak bisa mengungkapkan dengan baik perasaan aku. Jadi di video ini aku mau ngucapin aku sayang banget sama mama, sayang banget. Saya pribadi mau ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya karena udah menjadi ibu yang baik buat saya, buat keluarga di rumah. Terima kasih udah ngedidik saya dari kecil sampai sekarang. Karena mungkin tanpa peran ibu di kehidupan saya, mungkin saya nggak bisa sampai di titik yang saat ini saya capai. Dan saya juga minta maaf kalau misalkan saya masih menjadi anak yang belum sepenuhnya sesuai ekspektasi ibu di rumah. Karena saya sebagai manusia biasa juga punya kekurangan, banyak kekurangan. Tapi saya juga berusaha buat nutupin kekurangan saya dengan usaha-usaha yang saya lakuin. Itu semua saya lakuin buat ibu bahagia, ibu bangga lah. sebelumnya ya Eja mohon maaf kalau misalnya Eja masih sering buat salah, sering bikin mama marah, sering ya segala macamnya yang bikin mama sedih. Cuman dari lubuk hati yang Eja paling dalam, ya saya sangat sayang sekali sama mama, walaupun Eja sendiri nggak bisa ngungkapin secara langsung ke mama. Cuman ya Eja sangat sayang sama mama. Nggak bisa ngomong apa-apa, yang penting mama sehat di sana. Buat mama di rumah, makasih selama ini udah berjuang mati-matian buat sekolahin Epi sampai sekarang Epi bisa duduk di bangku kuliah. Mama di sana sehat-sehat ya. Maafin Epi sering ngecewain mama, sering buat mama marah sama Epi, sering buat mama jengkel sama Epi. Makasih. Dan selamat Hari Ibu, Mama.